Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya. Kalian masih ingat? Sudah lama kita tak berjumpa, namun suara saya tetap bisa kalian dengarkan. Oke, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi saya. Sebelum saya masuk di situ, ya kan? Sebelum saya masuk di situ, mohon kepada kalian para subscriber saya yang belum subscribe, silahkan untuk di like, komen, dan di subscribe. Oke, itu saja keinginan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah, baik, kita akan masuk. Ada sedikit sponsor. Oke, kita akan masuk di materi saya. Di minggu yang kemarin kalian sudah mendengarkan video saya tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang saya akan sedikit lebih mendalami tentang hak dan kewajiban. Oke. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, di minggu yang sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah sebuah ideologi. Kalian tahu nggak ideologi itu apa? Ideologi itu adalah bagaimana ya? Pandangan kita, jalan hidup kita untuk ada di sebuah negara. Nah, jadi pandangan kita, perilaku kita, sifat kita itu harus sesuai dengan 5 sila. Kalau ada yang nggak hafal, masa saya sebutkan lagi 5 sila. 5 sila. Oke, 5 sila. 5 sila. Oke, baik. Nah, 5 sila ini kalian kan pasti sudah hafal 5 sila, 5 sila. Sudah hafal? Oh, 5 sila. Oke, 5 sila kalian pasti sudah hafal. Nah, saya tidak perlu menyebutkan lagi karena nanti akan jadi terlalu panjang video saya ini. Nah, 5 sila ini ideologi, yaitu bisa dikatakan sebagai dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara Indonesia ini yang akan menjadi landasan kita dalam mencapai keputusan bangsa dan mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, lebih kurang jelasnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk bagaimana hak asasi manusia dalam Pancasila. Kita tahu di dalam pembukaan UUD 1945 yang kemudian diperinci di dalam batang tubuhnya merupakan hukum dasar, hukum yang konstitusional dan fundamental. Nah, kalau kalian belum tahu, konstitusional itu adalah secara konstitusi ataukah secara undang-undang. Kalau fundamental itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Nah, fundamental sesuatu yang sangat penting. Nah, bagi negara Indonesia. Nah, di dalam alinea pertama bahwa pembukaan membuktikan adanya pengakuan hak asasi manusia. Di alinea pertama membukakan membuktikan adanya pengakuan HAM, pengakuan HAM secara universal, dan itu ditegaskan di awal pembukaan itu. Nah, tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Nah, karena hak asasi manusia itu harus ditegakkan mulai dari pembukaan. Oke,
sambil saya itu ya apa namanya, sambil saya membaca subscriber saya. Oke. Nah, di pembukaan itu, nah kita akan masuk mulai dari penjabarannya di 5 sila ini tadi. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk dan kepercayaannya masing-masing. Itu menunjukkan bahwa hak asasi manusia ini membebaskan manusia untuk beragama, ya kan? Nah, kalau tidak beragama bagaimana? Ya otomatis harus kita tuntun bagaimana dia mencapai agama yang diyakininya. Nah, makanya itu kenapa kalian itu dididik mulai dari kalian lahir sampai kalian dewasa. Nah, mulai dididik dari agamanya kalian, mulai dididik dari perilaku kalian, mulai dididik dari sifat kalian dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa kalian itu dimasukkan kepada sekolah-sekolah ataukah kepada lembaga pendidikan yang menciptakan generasi yang unggul, generasi yang bermental kuat, dan generasi yang berperilaku baik ataukah bagus. Nah, itu gunanya untuk apa? Yaitu adalah untuk hak asasi manusia ini tadi, karena setiap manusia itu mempunyai haknya masing-masing. Itu. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini mengatakan bahwa mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban. Jadi antara orang kaya, contoh antara orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Perbedaannya hanyalah di kayanya saja, namun secara hak dan perilakunya itu tetap sama. Nah, kalau kalian merasa belum sama rata, kan, harus kalian perinci apa yang menjadi perbedaannya. Nah, oke, itu yang menjadi bahan renungan kalian. Nanti akan bisa kalian tanyakan kepada saya di WA saya ataukah di komentar saya di bawah ini. Oke, komentar saya di bawah ini, komentar saya di bawah ini, di bawah. Oke, baik, di bawah sini. Oh, di sini. Oke. Baik, itu bisa kalian berikan komentar. Nah, yang ketiga saya akan lanjutkan. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, bahwa di dalam pasal 1 semua orang itu dilahirkan, ya kan? Mereka dilahirkan dalam posisi yang merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Nah, jadi ketika di luar sana, ya kan, di luar sana ada bayi ternyata meninggal karena tidak diurusi oleh orang lain ataukah oleh orang tuanya. Nah, itu kan sudah ada hukumnya. Nah, makanya itu, karena sejak dia ada di dalam kandungan, ya kan, sejak dia ada di dalam kandungan. Nah, sejak dia ada di dalam kandungan, otomatis dia itu sudah mempunyai haknya dia, yaitu layak untuk hidup, layak untuk dilahirkan sampai dia dewasa, sampai dia meninggal lagi, sampai dia meninggal. Oke, tuh, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan depan, entah nggak tahu di minggu kapan. Nah, di minggu itu nanti
Saya akan sedikit mengulas kembali dan meneruskan video-video saya dan meneruskan pembelajaran saya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.